Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Ibu Hila Karina Hilyani SPD. Saya adalah guru IPA di SMP Islam Terpadu Al Husni, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan topik pembelajaran nutrisi bahan makanan serta sasaran pembelajarannya pada fase D di kelas 8. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi nutrisi bahan makanan. Ketika kamu lapar, makanan manakah yang akan kamu pilih? Makanan yang sesuai dengan seleramu atau memilih makanan berdasarkan nilai gizinya? Banyak orang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan. Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kamu ketahui. Makanan yang kamu konsumsi tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk keberlangsungan fungsi normal setiap jaringan dan organ tubuh. Makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus memenuhi 6 jenis nutrisi. Yang pertama ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai karbohidrat. Molekul karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan air. Fungsi utama karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Terdapat 2 jenis karbohidrat, yang pertama karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana sering dikenal juga dengan gula sederhana dan memiliki rantai molekul gula yang pendek sehingga mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Contohnya madu, susu, dan buah-buahan. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki rantai molekul gula yang panjang dan memerlukan waktu yang lama untuk mencernanya. Contohnya ada umbi-umbian, kacang-kacangan, serta gandum. Pembahasan kedua adalah lemak. Lemak atau lipid diperlukan oleh tubuh kita karena menyediakan energi sebanyak 9,3 kilokalori per gram. Selama proses pencernaan, lemak akan diubah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Kelebihan energi dari makanan yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, lemak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lemak jenuh. Lemak jenuh biasanya akan memadat pada suhu ruang. Contohnya ada daging, susu, keju, dan mentega. Yang kedua ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya akan mencair pada suhu ruang. Contohnya berada pada kacang-kacangan, minyak zaitun, dan alpukat. Protein merupakan molekul yang besar yang terdiri dari asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang mengandung belerang. Protein dibutuhkan sebagai penghasil sumber energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak, untuk pembentukan enzim dan hormon, dan pembentukan antibodi. Terdapat 2 jenis protein. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Salah satu contohnya adalah kacang kedelai. Kacang kedelai merupakan bahan pokok dari pembuatan tahu dan tempe. Yang kedua ialah protein hewani. Protein hewani bersumber dari hewani seperti daging, telur, susu, keju. Pembahasan yang keempat ialah vitamin. Walaupun vitamin dibutuhkan dengan jumlah yang sedikit, namun harus tetap ada karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air. Contoh dari vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Yang kedua, ada vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K.
Pada vitamin D berfungsi sebagai menguatkan tulang dan gigi yang berasal dari kuning telur dan minyak ikan. Pembahasan yang kelima, kita akan membahas mineral. Tubuhmu membutuhkan mineral kurang lebih 14 jenis mineral. Di antaranya ada kalsium, kalium, fosfor, natrium, iodium, dan zinc. Satu makanan yang kamu konsumsi dapat mengandung lebih dari satu jenis nutrisi. Contohnya pada susu. Susu mengandung nutrisi, ada protein, lemak, dan mineral. Nah, mineral yang terkandung dalam susu adalah kalsium. Pembahasan yang keenam adalah air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh akan kehilangan air pada saat bernapas, berkeringat, buang air kecil maupun air besar. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan meminum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun, meminum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air. Karena tanpa kita sadari, makanan yang kita makan sehari-hari sudah banyak mengandung air. Contohnya pada apel sudah mengandung air 80%, sedangkan pada daging 66%. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.